Keluarga almarhumah Dini bersama kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial. Selain itu mereka juga jalani audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Mencari keadilan untuk almarhumah Dini, itu yang disuarakan kini. Tapi apakah akan berujung pada keadilan atau justru keadilan kembali diabaikan? Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti berupaya mencari keadilan dengan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Ayah Dini berharap hakim dan penegak hukum lain dapat memberikan keadilan seadil-adilnya dalam kasus yang menewaskan putrinya ini. Kecewa lah, walaupun bapak orang bodoh, apalagi orang pintar ya. Bapak juga orang bodoh, tidak masuk akal gitu. Jangankan untuk ngasih biaya atau gimana ya, santunan atau minta maaf. Ini lagi-lagi diputus bebas. Gimana perasaan bapak lah, orang kecil lagi ya, seorang petani disakiti begitu anaknya. Tapi selama ini mereka memiliki komunikasi berhubungan, itu apakah udah pernah ketemu Pak dengan keluarga dan dengan terdakwa juga? Belum pernah. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut mendampingi keluarga dan tim kuasa hukum korban membuat laporan terkait vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur ke Komisi Yudisial. Meski telah divonis bebas, Rieke meminta agar institusi yang berwenang bisa melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur untuk tak pergi ke luar negeri. Kami mendesak agar terdakwa, meskipun sudah ada putusan dari Majelis Hakim PN Surabaya, namun melihat perkembangan seperti ini, agar institusi yang berwenang melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur untuk tidak pergi ke luar negeri. Ketika kejahatan, punten ya Bapak ya, kejahatan berupa indikasinya ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis, sampai penghilangan nyawa begitu, divonis bebas, maka yang harus menjadi perhatian kita semua, kejahatan-kejahatan lainnya yang derajatnya di bawah itu bisa dianggap bukan kejahatan. Karena itu kami Aliansi Justice for Dini Sera meminta dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk terus menyuarakan dan mengawal semua proses ini. Tim kuasa hukum keluarga korban meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan sampai dengan putusan. Selain itu juga meminta Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, berupaya penghentian hakim yang memeriksa perkara Dini Sera di Pengadilan Negeri Surabaya. Lanjutkan perjuangan mencari keadilan, keluarga Dini dan tim kuasa hukum bertemu anggota DPR Komisi 3. Dalam pertemuan ini, adik almarhumah diminta bantuan Komisi 3 untuk memperjuangkan keadilan bagi sang kakak. Saya mohon kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya. Itu aja Bapak, mohon maaf. Sementara Komisi 3 mengecam vonis bebas dari tim hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tuah Damanik. Hakim dianggap mengabaikan sejumlah bukti yang memberatkan terdakwa. Sini udah muka singa semua karena melihat apa yang disampaikan hakim. Saya pertama kali baca berita itu, orang manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Rabu 24 Juli lalu, dunia hukum Indonesia kembali berduka. Pelaku Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik memutus pria 32 tahun itu dinyatakan tidak terbukti bersalah dan memerintahkan agar Ronald Tanur dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan haknya. Rizky Rizkiansyori melaporkan untuk NET.